Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Arum Sari, yang kedua Ika Nur Safitri, yang ketiga Nadia Amalia, yang keempat Putri Maulidana Ababil, yang kelima Setia Raihaninu Osa Eniko, dan yang terakhir Tiramala Agustina. Pengertian pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima, bisa perseorangan maupun organisasi. Contoh pesan bisnis: surat penawaran kerjasama, email penawaran produk, laporan pelaporan, telemarketing. Proses penulisan pesan-pesan bisnis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Dan yang ketiga, revisi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang disampaikan, serta saluran atau media yang digunakan. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Yang ketiga, revisi. Proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya, serta memperhatikan penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang telah diekspresikan dengan benar. Pentingnya proses komposisi. Pemahaman mengenai proses komposisi. Pesan bisnis yang efektif bertujuan untuk menarik perhatian pihak lawan komunikasi. Karena itu, pesan harus ringkas dan menunjukkan tujuan yang jelas. Tujuan penulisan pesan bisnis yang efektif supaya lebih bersifat untuk menyatakan ide daripada mengesankan lawan komunikasi. Proses komposisi bukan merupakan faktor yang bersifat wajib ditaati, sehingga langkah-langkah dalam penyusunan pesan tidak harus mengikuti rumus tertentu yang bersifat sistematis, melainkan diperlukan kesesuaian dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi komunikasi. Analisis audiens. Analisis audiens artinya mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Cara mengembangkan profil audiens. Mengembangkan suatu profil audiens boleh dikatakan gampang-gampang susah. Akan menjadi mudah apabila lawan komunikasi dikenal baik, akan tetapi semua akan menjadi sulit jika yang menjadi audiens adalah orang-orang yang sama sekali belum dikenal. Dan komunikator perlu melakukan investigasi untuk mengantisipasi reaksi mereka. Adapun cara mengembangkan profil audiens, yang pertama, melakukan ukuran dan komposisi audiens, yang kedua, mengidentifikasi siapa audiensnya, yang ketiga, mengetahui reaksi audiens, yang keempat, meningkatkan pemahaman audiens, dan yang terakhir, mengetahui hubungan komunikator dengan audiens. Untuk cara yang kedua, yaitu cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Kunci komunikasi yang efektif adalah dengan menentukan kebutuhan informasi audiens, dan selanjutnya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu A. Temukan cara apa yang diinginkan oleh audiens. B. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. C. Berikan semua informasi yang diperlukan. D. Pastikan bahwa informasi akurat. Dan E. Tekankan ide-ide yang paling menarik kepada audiens.
Selanjutnya, cara yang ketiga adalah cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Akan tetapi, pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Salah satu cara untuk mengatasi kendala adalah dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Meskipun pendekatan dengan menggunakan argumentasi merupakan cara yang baik untuk menarik audiens, perlu juga untuk mencoba menggunakan pendekatan emosi audiens. Kemudian penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut. Ide pokok dapat memotivasi orang untuk melakukan apa yang diinginkan dengan menggabungkan atau menyelaraskan tujuan pengirim dengan tujuan mereka. Sebelum dapat menentukan ide pokok, hal-hal yang penting harus diidentifikasi terlebih dahulu. Teknik curah pendapat atau brainstorming. Untuk dapat mengidentifikasi ide pokok, diperlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang paling baik adalah curah pendapat yang memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif, dan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain adalah Storytell Store, Random List, CFR atau Conclusion Finding Recommendation Worksheet, Journalistic Approach, Question and Answer Chain. Seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu saluran lisan atau oral dan tulisan atau written. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis bergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Komunikasi lisan. Kelebihan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuannya memberikan umpan balik atau feedback dengan segera. Komunikasi lisan ini lebih ekonomis. Pendekatan lisan juga bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi kontroversial. Karena reaksi audiens dapat terbaca dari bahasa isyarat mereka, sehingga komunikator dapat menyesuaikan pesan-pesan yang disampaikan. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, bicara lewat telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil atau diskusi kelompok, seminar, lokakarya, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk seperti surat memo, proposal, dan laporan. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis atau written communication adalah bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Dalam memilih saluran dan media berkomunikasi perlu ditingkatkan kepentingannya, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan, emosional, dan biaya pengiriman serta harapan audiens. Seleksi media penyimpanan pesan-pesan bisnis. Komunikasi lisan. Seorang menginginkan umpan balik segera dari audiensi. Pesan seorang relatif sederhana dan mudah diterima. Seorang tidak memerlukan catatan permanen. Seorang ingin mengumpulkan audiensi dengan lebih mudah atau ekonomis. Seseorang menginginkan interaksi dalam pemecahan masalah. Percakapan secara langsung, pidato, pertemuan-pertemuan, telepon, dan video tape. Komunikasi tertulis. Seorang tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan seorang sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan hati-hati. Seorang memerlukan catatan permanen. Seorang ingin mencapai audiensi yang luas. Seorang ingin meminimalisasi histori penyimpanan pesan. Surat-surat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler, khusus, dan faksimil. Ya, itu tadi penjelasan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis oleh kelompok kami,
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.